Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya puji nama Tuhan kalau pada hari ini kita diperbolehkan kembali untuk bisa bertemu lewat persekutuan ibadah minggu kita di gereja saat ini. Ini adalah ibadah kita yang kedua setelah beberapa waktu kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Kita patut bersyukur kalau kita boleh melaksanakan ibadah kita pada hari ini, meskipun kita masih melaksanakannya berdasarkan protokol kesehatan. Semua ini kita lakukan untuk bisa dapat memutus penyebaran COVID-19. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita serahkan pergumulan kita ini sepenuhnya kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang mampu memulihkan kondisi saat ini. Dan saat ini kita datang beribadah kepada Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, mari kita angkat pujian kita dari nyanyian rohani nomor 14 ayat 1 dan 3. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Anaknya Yesus Kristus. Amin. Kembali kita angkat pujian kita dari nyanyian rohani nomor 31 ayat 1 sampai dengan 2. Bye.
Kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Saudara-saudara kekasih, Alkitab sudah mengerahkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah Maha Kuasa, Bapa yang di surga. Dengan hati yang hancur dan ingin bertobat, kita menghampiri Dia supaya kita memperoleh keampunan oleh anugerah dan kebaikan hati Tuhan. Kami berharap dan memohon kepada-Mu yang hadir saat ini, bersama-sama kita menyampaikan doa pengakuan kita. Bapa yang di surga, dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk dalam dunia yang sempurna dari kerajaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita ambil sahur semua. Sebab Akulah Tuhan Allah-Mu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat-Mu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh tangan engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Mari bersama-sama kita menaikkan doa sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan doa pada hari hidupnya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita mengenalkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 104 ayat 1 dan 3. Responsoria kita pada hari ini diambil dari Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan 12. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakannya secara
pada ayat yang terakhir kita akan membacakannya bersama-sama. Mazmur 33 ayat 1 sampai 12. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan berani, bermazmurlah baginya dengan bersyukur. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan setia. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala perkara. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia taat kepada Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggabungkan rencana bangsa-bangsa, Dia menyatakan rencana suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Kita bersama-sama. Berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi dirinya sendiri. Gloria Patri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Anda Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan agama yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk ke dalam pembacaan epistel. Epistel kita diambil dari Roma 4 ayat 13 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Sebab bukannya Rasul Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian dari janji Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya
ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada rasa untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi tulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan kehadiran Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kasih sayang, berkat-Mu, pertolongan-Mu yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan, Kau masih izinkan kami untuk boleh beribadah, datang ke rumah-Mu yang kudus ini. Inilah kerinduan kami, Bapa. Hati kami ingin mengenalkan Engkau melalui lagu-lagu pujian kami, melalui doa-doa permohonan kami. Bapa, berkenanlah Engkau atas apa yang sudah kami lakukan pada hari ini. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan, sebab Engkau Allah kami yang agung. Engkau Allah kami, batu tempat perlindungan kami. Kami patut bersyukur untuk segala kebaikan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah keberadaan daripada jemaat-Mu pada saat ini. Masih banyak Tuhan saudara-saudara kami yang belum dapat datang ke tempat ini. Biarlah Tuhan juga yang menyertai mereka. Walaupun mereka mungkin beribadah di rumah mereka masing-masing, biarlah hadirat Tuhan boleh nyata di tengah-tengah keluarga lepas keluarga. Biarlah nama-Mu saja Tuhan yang diagungkan di setiap rumah-rumah yang membuka mimbarnya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini juga Tuhan kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Bapa, kami bersyukur untuk apa yang boleh kami rasakan hidup di negara kami ini. Biar Engkau juga Tuhan yang boleh menyertai pimpinan kami, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri, begitu juga Tuhan semua pejabat-pejabat yang boleh ambil bagian dalam pemerintahan. Tuhan, Engkau yang mencurahkan berkat-Mu, hikmat pengetahuan kepada mereka, supaya mereka Tuhan penuh hikmat di dalam melakukan setiap tugas pelayanan mereka. Bapa, Engkau juga tahu keadaan yang sedang kami alami pada saat ini, pandemi yang sedang melanda negara kami, terlebih Tuhan dunia ini. Bapa, kami tahu ini adalah ujian daripada-Mu untuk mendisiplin kami, manusia yang ada di dunia ini. Biarlah Tuhan kami bisa mendisiplin diri kami, dan kami tahu Tuhan di balik ini semua ada rancangan Tuhan yang indah untuk kehidupan kami ke depan. Biarlah Tuhan Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami tetap tenang, supaya kami tetap boleh mengandalkan Engkau di dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami tidak berputus asa Bapa. Kami mau mengikuti setiap protokol-protokol pemerintah yang mengarahkan kami untuk mengikuti keadaan ini ya Bapa. Bapa yang baik, Bapa dalam surga. Begitu juga ya Bapa, kami terus berdoa buat orang-orang yang boleh ambil bagian di dalam menangani COVID-19 ini. Mulai dari dokter, tim kesehatan, tim relawan, semua mereka Tuhan
mereka Bapa, jaga mereka supaya mereka juga tidak menjadi tertular oleh orang-orang yang sudah terkena. Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa buat setiap orang-orang yang sudah terpapar. Hari Tuhan, Engkau yang memberkati mereka melalui imun tubuh mereka yang kuat, sehingga mereka dapat melawan virus yang sudah kena ke tubuh mereka yang ada. Begitu juga Tuhan, keluarga yang sudah Engkau panggil, orang-orang yang sudah terkena, yang Engkau juga memberikan penghiburan. Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami juga masih teringat untuk orang tua kami yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Bapak segala Tuhan, mari Tuhan diserahkan Bapak kami ini ke dalam tangan pengasihan. Biar Tuhan juga yang memberikan kekuatan melalui perawatan orang-orang yang ada di sekitarnya, melalui obat yang dia konsumsi. Bapak biarlah itu menjadi saluran berkat kesembuhan buat Bapak kami ini. Tuhan, begitu juga berikan kesabaran buat ibu kami, buat adik kami, semua keluarga besar daripada orang tua kami ini. Biar mereka juga Tuhan boleh menjadi semangat buat orang tua kami ini, sehingga orang tua kami ini memperoleh kepulihan daripada kita. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa buat saudara kami, pelayanmu, Ibu RSD Bolu Purwatu. Bapak dari zaman boleh dia rasakan melalui dukungan-dukungan, semangat-semangat yang boleh kami berikan kepadanya, yaitu memicu dia untuk lebih bersemangat lagi di dalam menjalani kehidupan ini. Apapun yang boleh dia pikirkan, Bapak, biarlah Engkau yang turut campur tangan. Engkau juga Tuhan yang buka jalan. Biar dia Tuhan merasakan bagaimana Engkau benar-benar ada di dalam kehidupan ini. Berkati dia terus Tuhan dalam kemuliaan-Nya, sehingga dia bisa lagi beraktivitas seperti sedia kala, melakukan tugas pelayanannya di gereja, terlebih Tuhan menjadi ibu di dalam rumah tangga. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa buat setiap anak-anak kami yang jauh daripada kami. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Engkau juga yang boleh menjaga mereka dalam setiap mereka mengerjakan pekerjaannya. Biar dia juga merasakan bagaimana Tuhan ada. Ajar terus anak-anak kami ini untuk terus takut akan Engkau, untuk terus boleh berpengharapan hanya kepadamu saja. Tuhan, kami juga serahkan masa depan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Engkau juga Tuhan yang memberkati anak-anak kami semua, mulai dari yang kecil hingga sampai yang dewasa di jemaat ini, supaya mereka Tuhan boleh bertumbuh berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat lingkungan kami. Bapa, beberapa waktu yang lalu kami merasakan tidak tenang di lingkungan kami. Kami merasa terintimidasi Bapak oleh orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kuserahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Aku merasakan Tuhan bagaimana kencamaanmu, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu kepada kami. Biarlah Tuhan, kami bisa melepaskan pengampunan kepada mereka. Kami bisa melepaskan damai sejahtera kepada mereka. Tuhan, berkati orang-orang yang sudah mengintimidasi kami, membuat kami tidak tenang hidup dalam lingkungan kami. Biarlah Tuhan, berkat-Mu tercurah buat mereka. Berikan kesadaran buat mereka, sehingga kami bisa hidup damai di lingkungan kami ini, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati tangan-tangan manis kami, biarlah itu bisa mendukung pelayanan di tempat ini. Begitu juga Tuhan, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang boleh menaburkan firman-Mu, mari Engkau berkati. Lebih heran lagi, kuasa darah Roh Kudus menutup bungkus dia, supaya dia menjadi pemberita firman yang baik. Dan melalui pemberitaan itu banyak jiwa yang boleh terpanggil ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Di atas segalanya itu banyak dosa pelanggaran kami. Ampuni kami Bapa, agar kami boleh layak datang kepadamu.
layak menerima berkat yang Tuhan sudah siapkan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Lesti Terpilih. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani dari nomor 110 ayat 1 sampai dengan 2. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa Surgawi, di mana Engkau setia di dalam melawat dan memberkati kami umat-Mu, sehingga kami bisa terus bersuka cita karena menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau pada pagi hari ini kami umat-Mu boleh berhimpun di tempat ini untuk memuji Engkau, itu semua adalah berkat anugerah-Mu bagi kami. Bapa Surgawi, kami sudah memuji memuliakan Engkau oleh pujian kami. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman yang mengajarkan kami. Karena itu Tuhan, siapkanlah semua kami yang hadir. Hati kami, pendengaran kami, pikiran kami arahkan kepada Tuhan, arahkan kepada firman. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kami benar-benar menerima firman Tuhan itu sebagai benih yang ditaburkan di tanah yang banyak subur. Sehingga benih firman Tuhan ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami.
yaitu ketika kami mau menyaksikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa berfirman kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus berdoa. Amin. Shalom. Terpuji nama Tuhan. Terus kita menikmati berkat Tuhan. Hari ini kita bisa beribadah bersama di gereja ini. Ada yang terjadi perubahan. Ya, kita sudah 2 kali beribadah di tempat ini. Mudah-mudahan kebaktian minggu kita terus kita lakukan bersama di rumah Tuhan ini. Karena itu mari kita tetap menjaga apa yang menjadi protokol pemerintah, mari kita patuhi. Itu adalah demi keselamatan kita bersama. Ya, mari kita patuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan sehingga kita bisa terselamatkan dari paparan virus yang sedang melanda dunia ini. Firman Tuhan kepada kita untuk pagi hari ini diambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 9. Perjanjian Lama. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita. Demikian firman Tuhan. Abraham dipanggil anak. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbanting di Moab. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sampai sejauh itu bacaan firman Tuhan kepada kita. Sebelum kita masuk di dalam isi firman Tuhan ini, saya mau membandingkan dulu ya dengan kisah panggilan Abraham di dalam perikop ini. Ya, ada gangguan sedikit. Saya akan bandingkan kisah Abraham dengan banyak orang yang pergi merantau. Ya, pada umumnya orang pergi merantau itu pasti usianya masih muda. Ya, mereka pergi meninggalkan kampung halaman atau negaranya untuk memperbaiki nasib, untuk lebih baik lagi. Nah,
Mereka pergi untuk memperbaiki kehidupan mereka. Karena di desanya atau di kampungnya itu atau di kotanya itu sedang mengalami perekonomian yang lemah. Sehingga mereka berkeinginan untuk memperbaiki hidup dan pergi di suatu kota atau negara yang lebih baik. Nah, tentu sebelum mereka melakukan perjalanan itu mereka harus mencari lebih dahulu ke kota mana atau ke negara mana dan bagaimana kota itu atau negara itu keadaan ekonominya. Pasti mereka mencari negara yang makmur, ya, yang menjanjikan hidup lebih baik, ya, yang memberi kesempatan bekerja lebih banyak dan bisa mengubah kehidupan mereka lebih baik. Ya, pasti itu dulu yang dicari. Tetapi apa yang terjadi dalam pergub ini terhadap apa yang dialami oleh Abraham tidak seperti itu. Bahkan ketika Tuhan memanggil Abraham dan meminta kepadanya untuk pergi meninggalkan kota kelahirannya atau tempat tinggalnya, meninggalkan sanak saudaranya, rumah bapaknya, untuk disuruh pergi ke suatu negara, suatu negeri yang akan ditentukan. Tidak ada petunjuk yang jelas, ya, tidak ada koordinat lokasinya di mana, tidak ada petunjuk yang menyampaikan seberapa lama untuk menempuh sampai di sana, tidak ada sama sekali. Ya. Dan kalau kita melihat bahwa Abraham bukan karena ekonomi mampat, sudah nyaman jadi daerah itu sebenarnya. Ya. Namun walaupun demikian tidak menemukan satu petunjuk yang jelas yang disampaikan Tuhan kepada Abraham, hanya dia memberikan perintah supaya pergi di suatu negeri yang akan ditunjukkan kepadamu. Tetapi Abraham berani mengambil keputusan untuk mau pergi dan melakukan sesuai dengan yang difirmankan Tuhan kepada. Artinya dia berani karena apa? Sesuai dengan tema hari ini, yaitu percaya secara optimal, percaya secara totalitas kepada janji Tuhan. Itulah yang membuat Abraham berani mengambil keputusan itu. Ya. Nah, janji Tuhan itu kepada Abraham tidak hanya kepada berjanji untuk memberikan pelimpahan, tetapi juga berjanji untuk menjadikan dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bagi bangsa-bangsa. Dan kita lihat sampai masa tua Abraham diberkati secara luar biasa oleh Tuhan. Itulah yang terjadi. Nah, kalau kita bertanya mengapa Abraham diberkati Tuhan secara luar biasa, apa yang sudah dilakukan oleh Abraham sehingga dia bisa diberkati seperti itu, luar biasa itu. Kalau kita melihat di sini diperlihatkan kepada kita apa yang dilakukan oleh Abraham. Yang pertama, kalau kita baca di sini bahwa Abraham memiliki hati yang taat. Ya, ketika disuruh pergi, saudara bertanya, langsung dilakukan. Memiliki hati yang taat. Ya, makanya dia diberkati. Yang kedua, percaya penuh terhadap janji Tuhan. Dia yakin dengan janji Tuhan itu. Ya, dia yakin dengan janji Tuhan. Dan yang ketiga, Abraham berdoa dengan Tuhan. Di mana ketika dia sampai di suatu tempat itu dia mendirikan mezbah kepada Tuhan. Di mana ketika dia mendirikan mezbah kepada Tuhan. Artinya bahwa di dalam benak Abraham ini mengatakan di mana kaki memijak, di situ nama Tuhan harus ditinggikan. Ya, ada kalau mudah mengatakan Yesus di atas segalanya. Abraham menyatakan di dalamnya bahwa Tuhan itu adalah di atas segalanya. Itu. Dan yang berikutnya bahwa Abraham berani berkorban. Berani bertobat, berani meninggalkan zona amannya
yang sebenarnya secara ekonomi sudah mampan, dia meninggalkan itu, dia meninggalkan kehidupan lamanya dan pergi di dalam kehidupan yang baru. Dia berani meninggalkan rasa enak yang sudah dinikmati di negerinya, berani bertobat dan berani rela memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ya, kalau kita ingat bagaimana ketika Tuhan yang meminta kepada Abraham anak semata-mata Ishak untuk dipersembahkan sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Abraham tidak kecil, tidak mengeluh, rela walaupun nantinya itu diganti. Di sinilah kita melihat bahwa Abraham memiliki hati yang taat, ya, memiliki iman yang sungguh, memiliki loyalitas untuk selalu menyembah kepada Tuhan, rela berkorban dan selalu mau memberi yang terbaik. Dan karena itulah Abraham diberkati oleh Tuhan sampai masa tuanya. Dia mengalami dan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Karena dia benar-benar menunjukkan loyalitasnya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan. Ketika dia sudah menerima dan percaya kepada Tuhan, maka hidupnya diberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Artinya kalau jemaat Tuhan mau diberkati, bagaimana juga supaya kita mau diberkati oleh Tuhan? Marilah kita meneladani Abraham. Mari kita meneladani Abraham. Belajar untuk meneladani Abraham. Maka percayalah berkat Tuhan akan tercurah di dalam hidup kita. Ya. Kalau dikatakan tadi di sini bahwa aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk. Bahwa Tuhan selalu membela terhadap musuh. Karena di dalam mengikut Tuhan tidak berjalan dengan baik. Ada banyak orang-orang juga yang tidak setuju dengan yang kita lakukan ini. Banyak. Tetapi jangan takut. Tuhan akan selalu bersama kita. Tuhan tidak menjanjikan ada langit selalu biru. Tetapi dia berjanji bahwa dia selalu menyertai kita sampai pada akhir zaman. Itulah janji Tuhan. Ya, itu janji Tuhan. Dan ini sungguh nyata. Apa yang terjadi kepada diri Abraham itu tergenapi. Bahkan kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang beriman kepada Yesus, kita disebut sebagai keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Itulah janji Allah dan itu sudah dikenal. Dan sampai hari ini janji Allah itu selalu iya dan amin. Yang perlu kita lakukan sebagai umat Tuhan yang sudah percaya adalah kesungguhan hati kita untuk berserah kepada Tuhan. Ya. Apa yang selalu terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah perjalanan hidup sebagai ujian di dalam hidup kita. Dari sejak nenek moyang kita, para nabi mengalami penderitaan itu. Dan tentu penderitaan itu akan terus terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Tetapi jangan kita takut. Karena Tuhan telah berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita dan memberikan kemenangan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh berserah kepada-Nya. Itulah yang menjadi renungan kepada kita pada hari ini. Tentang kisah panggilan Abraham. Memberikan keteladanan kepada kita bagaimana juga kita menjadi Abraham masa kini. Yang memiliki hati yang taat, setia kepada janji Allah. Berani mengambil keputusan. Berani keluar dari zona nyaman kita. Untuk kita turut kepada Tuhan, mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Kalau selama ini kita nyaman dengan kita hanya berjalan-jalan, menikmati keindahan kota, kita lupa beribadah kepada Tuhan.
Bahkan hari Minggu yang sebenarnya digunakan untuk menyembah Tuhan, tetapi kita gunakan untuk mencari kebahagiaan di luar, untuk bersenang-senang. Mari kita keluar dari kebiasaan itu dan masuk di dalam zona yang baru, di mana kita mau mengikut kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita dengan sungguh. Kalau hal itu ada di dalam diri kita, maka tidak ada yang perlu kita takuti di dunia. Dunia ini hanyalah sementara, tempat kita untuk merantau saja. Tetapi tempat yang sesungguhnya telah disediakan bagi kita setiap orang yang percaya, yaitu tempat yang sungguh-sungguh ada kebahagiaan di dalamnya, ada sukacita di dalamnya. Itulah tempat kita sesungguhnya, tetapi tidak sekarang. Ya. Kita akan diuji dan diuji terus kesetiaan kita di dalam mengikut Tuhan. Dan jangan kita berhenti di tengah jalan. Mari kita teruskan karena ada tujuan yang harus kita capai. Mari kita tidak gagal untuk mencapai tujuan itu, supaya hidup kita akan tidak sia-sia, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Mari kita tunjukkan ketaatan. Ketaatan kita itu akan bisa nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengatakan kita adalah taat kepada Tuhan, tentu juga kita harus taat kepada pemerintahan kita. Mari kita tunjukkan itu. Bagaimana itu yang disebut taat itu? Mari kita tunjukkan. Karena negara ini juga adalah negara yang dibentuk oleh Tuhan dan patut kita untuk patuh. Ya. Mari kita memberikan contoh yang baik. Ya, apalagi kita sebagai orang tua, berikanlah contoh yang baik supaya lewat kesaksian hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Ya, nama Tuhan dimuliakan. Kalau pemerintah kita menetapkan protokol kesehatan ini, karena pemerintah sayang kepada kita. Karena sayang kepada kita supaya kita jangan binasa dalam virus itu. Maka itulah kita teruskan untuk kita lakukan di gereja ini. Supaya apa? Supaya kita selamat. Gereja ini juga peduli kepada jemaatnya. Jangan sampai terjadi pemaparan. Kita berdoa supaya kita sehat. Ya, bencana ini boleh terlewatkan dan kita dapat hidup tenang damai bersama Tuhan. Mari kita melihat apa yang terjadi ini sebagai sesuatu untuk kita merenungkan diri kita. Mari kita jadikan ini sebagai cambuk bagi kita untuk kita berubah, keluar dari zona yang mungkin itu sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita masuk ke dalam zona yang baru, di mana Tuhan berkenan untuk melihat hal itu di dalam diri kita. Itulah yang harus kita jaga, supaya negara kita ini diberkati Tuhan dan dunia ini diberkati Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Karena tidak ada satupun yang diinginkan Tuhan umatnya dibinasakan. Dia mau supaya semuanya diselamatkan. Makanya dia sudah duluan berangkat menyediakan kepada kita, supaya ketika kita di sana sudah tersedia semua, tidak sebesar dengan kita. Mari kita berdoa dan mari kita terus mau dengarkan apa pesan-pesan Tuhan kepada kita melalui firman ini. Sebagaimana Abraham ketika Tuhan memanggil dia untuk disuruh pergi, dia taat untuk melakukan itu, dan mari juga kita taat untuk melakukan tugas panggilan kita. Kita dipanggil untuk melayani. Kita dipanggil sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Karena itu kita juga dipanggil untuk menjadi berkat. Maukah kita membagikan kehidupan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan kita? Itu yang menjadi pertanyaan dalam diri kita. Maukah kita? Mari, sebagai orang yang sudah diberkati, jadikanlah hidup ini menjadi berkat bagi orang lain. Banyak kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita, membutuhkan keselamatan, membutuhkan hiburan, membutuhkan
makan dan minum dan lain sebagainya. Mari kita bagikan sesuai dengan apa yang ada pada kita, supaya terwujud yang dikatakan itu adalah menjadi berkat. Berkat tidak hanya identik dengan materi, tidak, banyak berkat. Dan mari kita bagikan sesuai dengan berkat yang kita peroleh kepada orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Itu adalah kewajiban kita. Itu adalah pesan Tuhan kepada kita. Dan itu sudah kita saksikan di dalam diri setiap orang-orang yang percaya dan pendahulu-pendahulu kita, termasuk Abraham yang kita bicarakan pada hari ini. Kita teladani saja, karena kita dipanggil untuk menjadi berkat. Jadilah kita berkat, supaya Tuhan terus memberkati kehidupan kita. Ada amin? Kita berdoa. Terima kasih Bapak Saudara. Kalau pada hari ini Tuhan Engkau menyapa kami lewat firman Tuhan tentang panggilan kepada Abraham. Dan di sini kami bisa melihat bagaimana keteladanan yang baik ditunjukkan kepada kami oleh Abraham. Dia mau berani mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan zona aman dan taat kepada apa yang Tuhan firmankan baginya. Dalam ketaatan itulah keyakinan yang sungguh kepada Tuhan yang ada di dalam dirinya, maka membuat Abraham sampai masa tuanya menikmati berkat yang luar biasa daripada Tuhan, karena dia benar-benar berserah kepada Tuhan. Bapak Saudara, jadikanlah kami seperti Abraham masa kini, supaya kami juga diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Karena itu berikanlah kami hati yang taat, berikan kami hati yang setia, berikan kami hati yang selalu berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, dan selalu berkali dengan Tuhan. Berikan itu kepada kami ya Tuhan, agar kami bisa menikmati berkat yang luar biasa daripada Tuhan, dan pakai kami ya Tuhan untuk menjadi berkat. Berikan keberanian itu bagi kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kami ya Tuhan, karena itu yang Kau kehendaki. Berikan hati seperti itu bagi kami Tuhan, agar kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong sesama yang ada di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapak. Materaikanlah firman dalam setiap kami, supaya firman Tuhan ini menjadi tongkat di dalam hidup kami, dan sehingga kami bisa berlaku sebagaimana yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapak, di dalam nama kami Yesus kita berdoa. Amin. Kita rekodi firman Tuhan dengan kita bernyanyi dari nomor 145 ayat 1 sampai 3. Pada ayat ketiga nanti kami akan cuma untuk bangkit berdiri dan nanti ditutup oleh pendeta. Aku
taatilah segala perintahnya. Lakukanlah segala sesuatu di dalam hidup kita seolah-olah melakukannya untuk Tuhan. Marilah kita menjadi Abraham masa kini yang dalam segala hal bergantung dan berserah kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan menganugerahinya berkat berkelimpahan sampai kepada keturunannya. Amin. Kepada Allah dipuji. Bapak Ibu, sedikit kami memberikan bimbingan lah Bapak Ibu, sharing bersama tentang pengumpulan persembahan kita. Ada sedikit lagi yang harus kita perbaiki. Kita diminta untuk mengumpulkan persembahan 3 kali itu ke depan dengan harapan supaya tidak berganti tangan untuk pengumpulan persembahan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, untuk mendukung program kita itu, maka ketika Bapak Ibu mengumpulkan persembahan, tolong usahakan jangan menyentuh tempat persembahan. Jadi persembahan tangan kita nggak usah masuk ke dalam. Mohon maaf Bapak Ibu, saya buka, pegang persembahannya, letakkan saja dari atas. Begitu. Karena kita dilarang kontak fisik. Jadi kalau tangan kita tetap menyentuh, tidak ada bedanya dengan kita mengoper satu dengan yang lain. Semua tangan juga menyentuh tempat persembahan ini. Jadi cukup letakkan, taruh dari atas, dan dia akan masuk sendiri. Jadi mungkin satu hal pelayan kita akan coba mendesain lagi bagaimana supaya tidak mengalami kesulitan dalam membuat dan memasukkan persembahan. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, kami minta panitia kebaktian kita membawa kata ibadah. Mari kita sama-sama melayani satu dengan yang lainnya. Masih ada teman-teman kita Bapak Ibu yang belum berani datang ke gereja. Sekalipun kita sudah mempersiapkan tempat beribadah sesefti mungkin sesuai dengan aturan dan protokol dari pemerintah mengenai pemutusan mata rantai COVID-19 ini. Namun